دمعة تتلوها أخرى دمعة تتلوها أخرى من هموم كالستور من هموم كالستور كم لنا أمجاد Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya tidak semua memiliki kesempatan yang sama yang dalam hal ini melaksanakan saum Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk pada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan setiap aktivitas kehidupan. Hari ini insyaallah kita akan membahas terkait bagaimana hasil dari ibadah saum Ramadan yang kita lakukan. Ini tentunya menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, bahwasanya di dalam melaksanakan setiap ibadah ada bekas yang harusnya berdampak kepada pribadi kita sekalian, khususnya di dalam melaksanakan saum Ramadan. Insyaallah dalam hal ini tentunya kita termasuk kepada orang-orang yang melaksanakan setiap ibadah yang akan berakibat baik kepada diri kita dan kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim pasti mengharapkan agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salatnya, ibadah saumnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Untuk dapat diterima ibadah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu saja harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang tentunya yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulullah SAW, termasuk ibadah saum Ramadan. Tidak ada ibadah yang tidak Allah telah atur dan Rasulullah telah contohkan. Dalam hal ini pun demikian dengan saum Ramadan. Maka kita harus melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Yang pertama, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita melaksanakan ibadah niatnya karena seseorang, ataupun kita melaksanakan ibadah itu bukan karena Allah. Maka seandainya jika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi niatnya tidak karena Allah, maka apa yang kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan tentu akan menjadi sia-sia. Yang kedua yang harus kita pahami, tata cara pengamalannya harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, hasil dari ibadah yaitu ruh dan pengaruh dari ibadah tersebut di dalam kehidupan keseharian kita. Seandainya kita melaksanakan saum Ramadan selama 1 bulan penuh, apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita miliki? Apakah yang saum itu hanya perut saja? Ternyata tidak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya banyak di antara umat Rasulullah yang melaksanakan saum tapi tidak mendapatkan apa-apa. Hal itu akan menjadi sia-sia bagi mereka yang melaksanakan saum tapi tidak berbekas, tidak ada ruh dan pengaruh bagi kehidupannya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami bersama, tidak ada ibadah yang tidak diberikan pahala oleh Allah, termasuk dalam hal ini yaitu saum Ramadan. Dalam satu keterangan bahwasanya saum itu dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri yang akan mengganjar, memberikan pahala bagi mereka yang saum. Kita capek-capek menahan haus, menahan lapar, menjaga dan mengendalikan hawa nafsu, itu seluruhnya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh, yang insya Allah akan menjadi kebanggaan kita kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, beribadah harus sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, dan tentunya setiap ibadah yang kita lakukan harus ada ruh dan pengaruh bagi kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim telah dinyatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kata Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Ini menjadi landasan bagi kita untuk melaksanakan saum. Bahwa kita saum Ramadan yang setahun sekali ini niatnya karena Allah. Yang kedua yaitu ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang ada dalam diri kita. كالستور من هموم كالستور كم لنا أمجاد